Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Dengan saya sendiri, Asma Hafiza Al-Khairiyah dengan NIM F1E122039. Dan teman-teman saya yaitu Rizky Yansa, NIM saya F1E1222030. Saya Saswi Parasati dengan NIM F1E1222060. Lilian Putri Salsabila dengan NIM F1E1222083. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teknologi dan Sumber Teknologi. Menurut KBBI, teknologi ialah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan juga merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Pada dasarnya, teknologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempermudah manusia untuk melakukan pekerjaannya. Sumber teknologi. Sumber teknologi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber teknologi berwujud dan sumber teknologi yang tak berwujud. Sumber teknologi terwujud itu merupakan teknologi yang memiliki bentuk fisik yang dapat diukur dan dihitung. Contohnya seperti komputer, laptop, HP, printer. Lalu untuk yang sumber teknologi tak berwujud, ini sumber teknologi yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti sistem, aplikasi, dan antivirus. Teknologi dan pengaruh teknologi terhadap budaya. Jadi, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata teknologi? Ya, pastinya kalian akan terlintas tentang betapa majunya teknologi di zaman sekarang ini. Ternyata, tanpa kita sadari, teknologi itu sudah sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di berbagai bidang, sebagai contoh di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Kita sudah banyak melihat berita melalui internet, melalui smartphone, bukan dari koran ataupun majalah lagi. Dan juga kita sekarang sudah banyak berkomunikasi melalui media sosial. Bahkan terkadang banyak orang tidak sedikit pula orang yang lebih aktif di sosial medianya dibandingkan kehidupan sosialnya di dunia nyata. Di bidang yang kedua, yaitu bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ternyata sudah banyak juga loh teknologi. Contoh, pada saat pandemi kemarin kita menggunakan Zoom, WhatsApp sebagai media belajar online. Lalu banyak juga aplikasi-aplikasi belajar dan juga kita bisa mengakses berbagai sumber belajar atau referensi belajar dari Google maupun YouTube. Di bidang yang ketiga, yaitu bidang industri. Banyak industri-industri di Indonesia yang sudah memilih menggunakan robot dibandingkan tenaga manusia. Mengapa demikian? Tentunya karena robot itu bekerja lebih efisien dan lebih menghemat biaya dibandingkan menggunakan tenaga manusia. Dan pengaruh teknologi terhadap budaya. Jadi, teknologi itu sangat berpengaruh dalam budaya, terutama budaya lokal atau budaya tradisional kita, yaitu budaya Indonesia. Semakin maju teknologi di zaman sekarang ini, maka kemungkinan besar budaya-budaya tradisional kita akan semakin pudar. Sebagai contoh, pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia lebih menggunakan seni sebagai media hiburan mereka, entah itu seni tari, seni wayang, ataupun teater. Namun, sekarang masyarakat Indonesia lebih memilih YouTube ataupun menonton film untuk sarana hiburan mereka. Mengapa? Karena lebih mudah diakses, lebih menghemat tenaga, dan lain sebagainya. Jadi itu dia pentingnya teknologi dan pengaruh teknologi terhadap budaya. Perilaku dan kemajuannya. 1. Perilaku. Model ilmu pengetahuan rekayasa perilaku sudah lama dikembangkan. Salah satunya tertuang dalam behavioral engineering, model yang dikembangkan oleh Thomas F. Gilbert. Penjelasan mengenai model ini dapat ditemukan dalam bukunya yang bertajuk Human Competence: Engineering World Performance.
Adapun model tersebut didasarkan pada teori behaviorisme radikal yang diciptakan salah satu tokoh besar psikologi, B.F. Skinner. Gilbert merupakan seorang profesor yang lebih visioner ketimbang menjadi pengusaha. Koleganya yang juga seorang mahasiswa terakhir Skinner di Harvard, Carl Binder, lebih piawai dalam memasarkan konsep-konsep tersebut. Binder menyebarluaskan model yang diciptakan oleh Gilbert. Ia pun sukses membuat hasil penelitiannya menjadi komersial. Fluency building, instruksional, dan metodologi pengiraan diciptakan untuk diterapkan dalam organisasi dan industri. Ia juga menjadi pionir knowledge management. Sebagai mahasiswa terakhir Skinner, Binder menguraikan pengetahuan lingkungan dalam matriks itu. Organisasi menyediakan ketiga variabel yang ada dalam behavioral engineering model. Universitas di Indonesia perlu mengadopsi model behavioral engineering model dan menyesuaikannya dengan istilah teknologi perilaku. Adaptasi dapat dilakukan di berbagai aspek. Kerjasama dalam dunia industri mutlak dibutuhkan. Pemahaman perilaku manusia yang bisa dikawinkan secara humanis dengan teknologi terkini perlu disamakan. Penggunaan teknologi terkini pada lingkungan yang dapat diharapkan membuat kinerja individu lebih efektif. Teknologi perilaku menyediakan pendekatan baru dalam pengolahan lingkungan tersebut. 2. Kemajuan. Kemajuan teknologi telah terjadi saat ini. Salah satu wujud dari kemajuan tersebut adalah penggunaan mesin atau robot berteknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di samping itu, bioteknologi dan teknologi informasi atau lebih sering disebut IT pun berkembang pesat. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan pada dekade terakhir ini. Namun demikian, awalnya dibuat untuk menghasilkan manfaat positif, di lain juga dapat digunakan untuk hal negatif. Kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya teknologi. Artinya bahwa teknologi merupakan keseluruhan cara yang mengarah pada ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Perkembangan teknologi terjadi bila seseorang menggunakan alat dan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Menurut Haji Habibie, ada 8 wahana transformasi yang menjadi prioritas pengembangan teknologi, terutama teknologi industri, yaitu pesawat terbang, maritim dan perkapalan, alat transportasi, elektronika dan komunikasi, energi, rekayasa, alat-alat dan mesin-mesin pertanian, dan pertahanan dan keamanan. Sisi positif dan negatif tentang kemajuan teknologi telah disampaikan. Kapan robot digunakan dan kapan kemanusiaan ditonjolkan perlu dipertimbangkan kembali. Teknologi perilaku merupakan perkawinan antara kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berguna untuk pengolahan lingkungan. Rule of Science dan Teknologi. Sifat yang harus dimiliki dalam ranah sains dan teknologi. Yang pertama adalah, seorang ilmuwan atau peneliti dalam melakukan penelitian yang bertanggung jawab harus memahami landasan sosial dalam sains. Ilmu pengetahuan mempunyai landasan sosial. Penelitian bertujuan memperluas pengetahuan manusia tentang dunia fisik, biologis, dan sosial melebihi apa yang sudah diketahui. Akan tetapi, pengetahuan atau ilmu individu akan memasuki ranah sains sesungguhnya hanya setelah ilmu tersebut disajikan kepada orang lain dalam bentuk yang validitasnya dapat dinilai dan dievaluasi secara bebas. Proses seperti ini terjadi dengan berbagai cara, antara lain diskusi, mempertukarkan data, seminar, menyajikan presentasi pada seminar atau kongres ilmiah, menulis hasil penelitiannya, dan mengirimkannya untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah, yang selanjutnya naskah artikel itu akan dievaluasi oleh reviewer.
Yang kedua, menjadi seorang saintis dan peneliti yang bertanggung jawab, para peneliti harus memahami nilai-nilai dalam sains. Nilai tidak dapat dan sebaiknya tidak dipisahkan dari sains. Keinginan untuk melakukan penelitian baik adalah nilai manusia. Demikian juga keharusan bahwa kejujuran dan objektivitas yang baku harus tetap dipertahankan. Mekanisme sosial dalam sains juga dapat menghilangkan pengaruh yang bertentangan yang mungkin dimiliki oleh nilai personal penelitinya. Para peneliti tidak hanya membawa teknik dan metode ke tempat kerjanya, para peneliti juga membuat keputusan yang kompleks tentang interpretasi data, permasalahan mana yang akan dikejar, dan kapan untuk mengakhiri dan menyimpulkan suatu percobaan. Yang ketiga adalah menghindarkan diri dalam keterlibatan kegiatan ilmiah yang mempunyai conflict of interest atau bias kepentingan untuk mengurangi masuknya bias ke dalam sains. Hindarkan tindakan dan perbuatan yang ada niat tersembunyi baik dalam 7-2 pelaksanaan penelitian, evaluasi proposal, evaluasi suatu penelitian, evaluasi naskah yang akan diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Para peneliti harus membebaskan diri dari bias kepentingan ketika melakukan kegiatan ilmiah. Yang keempat, mendorong publikasi dan keterbukaan. Sains bukan hanya pengalaman pribadi, sains adalah pengetahuan yang dibagikan berdasarkan pemahaman bersama tentang beberapa aspek dunia fisik dan sosial. Untuk alasan itu, konvensi sosial sains memainkan peranan penting dalam memantapkan keandalan pengetahuan ilmiah. 5. Menjaga pemberian kredit yang adil dan seimbang. Ada 3 tempat untuk memberikan kredit kepada individu atau lembaga, yaitu nama pengarang, persantunan atau ucapan terima kasih, dan daftar pustaka atau rujukan. Nomor 6, menjunjung tinggi praktik kepengarangan. Hanya orang yang betul-betul memberikan sumbangan berarti yang pantas dituliskan sebagai pengarang. Nomor 7, menjaga teknik percobaan dan perlakuan atas data. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesasihan hasil yang diperoleh hingga memudahkan penerimaan hasil tersebut oleh konsensus ilmiah. Nomor 8, menghindari tercela dalam sains. Di luar kesalahan jujur dan kesalahan yang disebabkan oleh negligence, disebut kategori kesalahan ketiga, yaitu yang menyangkut kebohongan, yaitu fabrication, falsification, dan plagiarism. Nomor 9, harus bereaksi terhadap pelanggaran standar etika. Salah satu situasi yang paling sulit adalah yang bisa dihadapi oleh peneliti adalah melihat atau menduga bahwa seorang kolega telah melanggar standar etika komunitas peneliti. Harus bertindak untuk melaporkannya supaya tidak merusak penelitian kita atau penelitian kolega dan merusak nama lembaga dan menjaga tanggung jawabnya dalam masyarakat. Beberapa contoh hukum yang mengatur tentang sains dan teknologi diantaranya Perpres nomor 106 tahun 2017, UU nomor 18 tahun 2018, Permen Ristek Dikti nomor 25 tahun 2019, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari kami. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.